Saya dari dulu bilang, saya demen nih sama si Elon Musk. Demen nih saya sama si Elon Musk. Dari dulu saya bilang, oke, no problem, saya muslim, dia bukan muslim. Tapi saya mencintai dia, saya menyukai dia karena spiritnya. Saya mendengar, saya kemudian membaca, saya melihat sejarahnya dia. Bagaimana kemudian Elon Musk berangkat kemudian dari Afrika Selatan, menunjukkan Amerika di usia yang masih sangat belia. Belia. Ketika dia berumur 6 atau 7 tahun, dia bilang sama teman-temannya, Kamila sini. Temannya pada datang, ada apa? Ada apa? Ada yang manggil El, ada yang manggil Elon, ada yang manggil Mus. Ada apa? Kata si Elon Musk, look at the moon. Lihat itu bulan. Elon Musk nanya, menurut Anda semua, menurut teman-teman, is it far? Jauhkah? Atau dekat? Teman-temannya bilang, it's far away, jauh banget. Terus si Elon Musk umur 6-7 tahun bilang begini, no, it's close. Enggak, dekat banget. Look, dia bilang, lihat, see, I can catch the moon. Saya bisa nangkep bulan. Dia giniin tuh tangannya. Terus bulan diginiin. Nah, dapat dia bilang. Teman-temannya bilang, gitu mah gue juga bisa. Tapi Elon Musk bilang, I will go to the moon. Saya akan pergi ke bulan. Dan di kemudian hari dia membangun Express. Dia orang pertama sipil bukan NASA yang kemudian memberangkatkan sepasang pengantin menikah di luar angkasa. Dia punya PayPal. Wah, karena itu saya bilang, saya punya Paytrade. PayPal kemudian menjadi salah satu alat pembayaran resmi Amerika. Seluruh daratan Amerika pakai PayPal. Dan dia tidak ada Quran. Jadi ketika saya datang ke Amerika, jejer, saya seperti bilang, Elon Musk datang tidak dengan Quran. Saya datang dengan Quran. Lalu apa yang kami lakukan? Kami berangkat kemudian ke Texas. Kita beli tanah di situ dengan kaum muslimin di sana. 2,1 hektar kita beli di Texas. Texas, bukan di Tawangmangu. Dan apa yang membuat saya bangga? Insya Allah tidak ada kesombongan dan saya bangunkan Anda semua. Saya bisa begitu. Bukan karena apa-apa. Saya memegang Quran. Memegang Quran. Seperti doa kita semua. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita minta sebagai rizki kita semua. Salah satu puncak rizki adalah kita diizinkan membaca Al-Quran pagi, siang, sore, dan malam. Itu rezeki paling gede loh, bisa baca Al-Quran. Jadi saya mengingat nih, diri saya Yusuf Mansur yang berterima kasih betul kepada Allah. Di saat saya di kamar penjara, di sel yang dingin, Allah gerakin tangan saya mengambil Quran. Tidak kebayang kalau Allah menggerakkan tangan saya bukan untuk Quran. Nggak bakal saya berdiri di sini. Nggak bakal. Sejak itu saya berusaha mencintai Quran agar Quran mencintai saya. Ketika saya meniti karir sebagai tukang antar ayam potong ke rumah-rumah makan, saya membawa serta Al-Quranul Karim. Mushaf tidak pernah saya tinggal. Hari ini memang saya sudah tidak lagi membawa Quran. Karena Alhamdulillah Al-Quran fi sudurina. Al-Quran sudah di hati, tinggal dikeluarin aja. Dulu Pak, saya teman saya banget. Teman saya banget. Saya suka bilang sama teman-teman yang lain, sampai kapan lo jadi kurir? Ayo, kita wudhu, kita sholat di musolanya rumah-rumah makan Padang. Saya ingetin teman-teman, apa kata teman-teman? Jam, Suf, lo aja sana, titip salam sama Allah ya. Gitu.
Selalu memang omongan itu selalu kita dengar. Di episode apa aja kadang juga kita ngajak teman sholat. Lu duluan deh salam ya gitu. Sama saya begitu. Kan orang nganterin ayam. Ada yang nganterin minyak. Ada yang nganterin kulit ini. Ada yang nganterin daging. Ada yang nganterin ikan. Ada supplier macam-macam. Semua ngumpul di dapur. Lalu mereka tidak langsung pulang. Kenapa? Karena nuker kwitansi. Nah, di antara pengiriman dan nuker kwitansi, saya pegang Quran. Itu yang membuat saya kemudian berangkat di Amerika. Lalu saya bilang sama Allah, ya Rabb, ji'na bil Quran. Ya Allah, saya datang sama Quran. Wirda juga datang ke Amerika dengan Quran. Umurnya 14 tahun. Dia tidak berangkat dengan duit. Orang menyangka itu kan putrinya Yusuf Mansur. Wajar. Enggak Pak, saya tidak ada, Wirda tidak punya piutang apa-apa ke saya. Itu Wirda dari umur 8 tahun. Dia bilang, saya mau ngapal Quran. Mau minta hadiah dari Allah. Pengen sekolah di Paris. Umur 8 tahun. 9 tahun. Ketika waktu kecil sepatunya rusak. Dia datang ke saya ayahnya. Dan saya seorang ayah yang insya Allah alhamdulillah dengan izin Allah mengerti. Allahus Samad. Allah nak, yang tempat kamu itu bergantung Allah. Allah juga tempat kamu meminta. Yang lain itu enggak ada apa-apanya. Enggak bisa. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Ketika dia bilang kepada saya, "Papa, sepatunya tuh udah mangap." Umur 9 tahun nih, 8 tahun 9 tahun. Beliin dong, Pak. Saya bilang mau Wirda, udah sholat? Belum. Sholat dulu, ya, duha. Gitu. Bawa sepatunya, taruh di atas sejadah, ya. Unjukin ke Allah, tuh gitu. Si Wirda bilang, emang Allah bisa ngedengar Pak? Bisa Kak, Allah bisa ngedengar. Terus Allah tahu tempat beli sepatunya di mana? Tahu Kak, nanti itu urusan Allah. Anak 8 tahun lah, dialog sama anak 8 tahun kayak apa sih? Lalu Wirda sholat, dia bawa sepatunya ke situ. 2 minggu dia sholawatin 100 sholawat sepatu itu. Alhamdulillah kemudian saya diundang ke pabrik Nike. Begitu ceramah, kata direksinya, Ustadz foto dulu di sini. Sekalian ini ada hadiah buat Ustadz, sepatu. Kata direksi itu, kebiasaan kami kalau orang datang ke pabrik kami kasih produk kami. Saya kebayang kalau saya ke pabrik Mercy. Kayak apa itu? Tanpa kemudian ngelihat isi sepatunya, saya permisi pulang. Makasih ya. Terus sampai di mobil, saya buka. Ternyata sepatunya warna merah. Allah, warna merah. Nomornya 36. 34 atau 35 gitu. Kemudian saya ngomong sama Sariman, Man, ini orang bener-bener nganggap gue kecil ya. Merah lagi sepatunya kayak perempuan gitu. Saya tidak mengingat permintaan Wirda. Dan saya tidak tahu bahwa ini dikirim Allah buat Wirda. Allah. Buat Wirda. Terus kata Sariman, kata panitia, boleh ditukar Ustadz. Jangan. Kalau ditukar jangan. Kalau ditambah boleh. Gitu Prof. Ditukar jangan. Nambah boleh. Dan dia pulang. Begitu saya pulang, kebiasaan anak pertama, langsung begitu dia ngeliat saya tuh, Papa gitu. Dia pelok saya, dia tomprok saya, kemudian dia ngeliat sepatu. Nah, sepatu kakak nih gitu. Saya bilang, bener juga. Ini dialog 2 minggu yang lalu. Terus saya tanya dia, Kak, kamu bener terus baca sholawat, terus bawa sepatu ini ke sholat doa? Terus Pak. Maka ketika dia berumur kemudian 12 tahun, 13 tahun, dia tembak Amerika, dia pasang poster-poster di kamar dia. Ada satu kalimat kecil. Quran will bring me to everywhere, to anywhere. Kalimat dia tuh. Quran akan membawa saya kemanapun, dimanapun. Luar biasa. Alhamdulillah, dia lagi jalanin program. Sekolahnya lompat-lompat, pindah-pindah. Jadi mulai dari New York dulu turunnya, jeder, situ sebulan di New York, pindah kemudian ke Washington DC pindah lagi terus. Nanti insya Allah seset 50 kota, 50 country, 50 state di Amerika. Wirda selesai pulang dan peninggalan dia adalah rumah tahfiz di seluruh Amerika Serikat. Dan bayangkan saudara, umurnya masih 14 tahun.
Apa yang membuat dia seperti itu? Quran, Pak. Quran. Quran itu.